Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemasaran dan strategi penjualan brand Erigo Fashion. Disusun oleh Muslimah, Siti Nurhafsah, Aminul Khadijah, Elvika Citrifolia, dan Nurul Anisa. Latar belakang Erigo Fashion didirikan oleh Muhammad Sadat pada tahun 2010. Telah berkembang dari penjual kaos online menjadi salah satu brand streetwear terbesar di Indonesia. Erigo dikenal dengan gaya casual, modern, dan terjangkau. Popularitasnya didorong oleh strategi digital marketing, kolaborasi e-commerce, dan promosi influencer yang intensif. Momen pentingnya yaitu pada tahun 2021, Erigo tampil di New York Fashion Week untuk memperkuat citra global. Oke, selanjutnya ada tantangan dan fokus strategi. Yang pertama, stagnasi penjualan domestik. Setelah momentum New York Fashion Week, penjualan di dalam negeri cenderung stagnan meskipun popularitas di media sosial tetap tinggi. Nah, selanjutnya ada debat strategi internal. Ada perluasan fokus melanjutkan influencer marketing versus berfokus pada to go to market melalui ekspansi retail B2B. Sebagai konsultan, analisis menggunakan teori STP, segmentation, targeting, positioning, dan customer journey mapping untuk menentukan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Oke, next ada analisis situasi pemasaran saat ini. Nah, yang pertama ada segmentasi demografis, di mana konsumen muda berumur 18 sampai 35 tahun di perkotaan, pelajar, mahasiswa dan pekerja muda yang aktif secara digital dan mengikuti tren streetwear. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana digital native aktif di media sosial mencari ekspresi diri, loyalitas dipengaruhi oleh brand experience dan brand trust. Selanjutnya ada positioning, di mana diposisikan sebagai brand fashion lokal dengan kualitas internasional untuk Gen Z dan milenial yang modern dan trend aware. Selanjutnya ada tantangan konversi dan loyalitas. Meskipun Erigo berhasil membangun awareness dan citra merek yang kuat, ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Yaitu ada konversi penjualan yang dimana belum optimal, tingkat konversi penjualan masih belum optimal. Awareness tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pembelian langsung. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan, itu belum penuh. Loyalitas pelanggan belum terbentuk sepenuhnya, perlu variabel intervening seperti pembelian kembali. Dan yang ketiga ada distribusi offline atau belum maksimal. Distribusi offline dan kemitraan retail atau B2B tampaknya belum dimaksimalkan untuk memperkuat GTM. Jadi, pada tantangan konversi dan loyalitas, fokus utama ke depannya adalah mengubah awareness menjadi tindakan nyata, konversi penjualan, loyalitas pelanggan, dan jangkauan distribusi yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada Customer Journey Mapping atau CJM Erigo, memetakan perjalanan konsumen melalui 5 tahap untuk mengidentifikasi titik lemah konversi. Di antaranya ada awareness. Awareness ini dibangun melalui media sosial, influencer, dan NYVW. E-worm sangat berpengaruh. Dan juga ada consideration, dipengaruhi oleh persepsi merek dan relevansi gaya hidup. Brand ambassador meningkatkan minat beli. Dan yang terakhir ada forecast, titik lemah. Konsumen menunda pembelian karena harga dan ketersediaan stok. Perlu optimalisasi promosi. Jadi fokus utama adalah memperkuat tahap aktif perjalanan pelanggan agar awareness tinggi dapat benar-benar berubah menjadi penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian slide 7 dan 8. Nah, untuk slide 7 di sini kita akan membahas tentang customer journey mapping. Nah, di sini ada retensi dan advokasi. Yang pertama kita bahas tentang retensi atau retention. Tujuan retensi ini yaitu untuk menjaga pelanggan agar tetap setia pada Erigo. Caranya, bangun kepercayaan atau brand credibility dan hubungan emosional atau brand resonance. Gunakan program loyalty dan interaksi aktif di media sosial untuk memperkuat kedekatan pelanggan. Nah, kemudian di bagian advokasi. Nah, advokasi ini dia contohnya itu misal jika konsumen itu puas, maka dia akan merekomendasikan Erigo ini ke orang lain. Nah, dari dorongan mereka membuat konten di media sosial, nah hasilnya kepercayaan itu jadi meningkat dan niat beli baru muncul secara alami. Nah, untuk slide 8 di sini kita akan membahas tentang rekomendasi strategi go to market. Nah, tujuannya itu yaitu mengubah popularitas digital menjadi penjual dan loyalitas nyata. Langkahnya itu ada segmen dan posisi. Nah, segmen dan posisi ini fokus pada Gen Z dan milenial dengan gaya modern dan streetwear. Kemudian, produk dan nilai. Nah, tawarkan edisi terbatas dan kolaborasi kreator lokal agar lebih menarik. Kemudian, yang ketiga ada distribusi dan promo. Maksimalkan misal e-commerce dan promosi di TikTok dan Instagram agar orang lain jadi tertarik untuk membelinya. Kemudian, yang keempat adalah retensi dan loyalitas. Buat program poin dan akses eksklusif agar pelanggan mau membeli ulang produk kita. Kemudian kesimpulan untuk JTM ini yaitu dia membantu Erigo memperkuat distribusi, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan pengalaman belanja untuk pertumbuhan penjualan berkelanjutan. Harga dan layanan kunci. Fokus pada kepuasan pelanggan. Pada slide ini, kita akan menekankan pentingnya harga yang kompetitif di pasar streetwear serta pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Kami mengutamakan kemampuan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, terutama yang berasal dari generasi digital native, yang sangat menghargai pengalaman berbelanja yang baik. Kami juga menerapkan sistem retur yang mudah dan transparan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan memastikan bahwa mereka merasa dihargai. Selanjutnya, detail strategi GTM, produk dan nilai promosi digital, retensi dan loyalitas.
Di slide ini, kami menjelaskan strategi go-to-market yang kami terapkan. Pertama, kami mengombinasikan produk utama seperti kaos dan jaket dengan konsep limited edition drop yang dihasilkan oleh kreator lokal. Ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada produk, tetapi juga membangun konsep hype marketing yang menarik perhatian. Selanjutnya, kami fokus pada promosi digital melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk kampanye kreatif. Kami juga berkolaborasi dengan micro-influencer untuk memaksimalkan jangkauan dan menciptakan konten yang menarik, termasuk user-generated content. Terakhir, dalam hal retensi dan loyalitas, kami membangun program loyalitas digital yang dapat memberikan poin dan reward kepada pelanggan. Kami juga mengintegrasikan sistem CRM untuk meningkatkan interaksi dan memahami perilaku pelanggan, sehingga dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal dan berkelanjutan. Sekian video presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.